Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rama Supriyadi di channel saya, tentunya di Rama Supriyadi Channel. Well, buat teman-teman yang lagi datang di channel saya, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat video-video saya. Dan channel saya ini ya berisi tentang hospitality, tentang hotel, tentang kapal pesiar, dan beberapa review tempat nongkrong atau tempat makan seperti itu ya. Kalau suka silahkan untuk di like, komennya, juga subscribe, dan tentunya di share ke teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video-videonya ya. Oke, kali ini saya akan berbicara gimana, ada pertanyaan gini, kapal tuh kan gede, berapa ratus ton gitu ya beratnya gitu. Nah, kok bisa terapung? Nah, pertanyaan gini, gimana ya kalau nanti terjadi kapal itu tenggelam? Kapal itu abandon ship, namanya tenggelam ya, istilahnya abandon ship. Terus apa yang harus dilakukan seperti itu? Nah, ini adalah pertanyaan yang biasanya muncul dari teman-teman yang memang belum tahu tentang kapal pesiar dan pengen tahu gitu ya. Oke, saya akan langsung jawab. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Di kapal pesiar itu setiap orang semuanya tanpa terkecuali, setiap orang yang sudah terdaftar di kapal pesiar itu ya, entah itu kru, entah itu tamu, semuanya, masing-masing orang itu memiliki satu life jacket atau namanya pelampung ya. Ingat sekali lagi bahwa setiap orang yang ada di kapal pesiar itu sudah dikasih satu life jacket atau pelampung ya. Nah, itu adalah salah satu alat kita untuk kalau terjadi emergency, yaitu kapal tenggelam. Oke, apa yang kita harus lakukan ya? Nanti kalau biasanya kapal tenggelam itu nanti akan ada one shot, one long, itu sign, itu berkelanjutan, yaitu satu tanda bunyi, tanda pendek, terus panjang, gitu, dan itu berkelanjutan. Itu adalah tanda untuk kapal tenggelam atau abandoned ship ya. Kalau salah, tolong yang tahu boleh komen ya, dibenarkan, soalnya saya sudah agak-agak lupa gitu ya. Oke, itu tandanya. Kalau sudah ada tanda seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita ngumpul di designated area atau tempat yang sudah ditentukan ya. Karena di life jacket kita ya, life jacket yang diberikan kita, yang ada di kamar kita, itu ada nomornya ya, ada nomor di life jacket itu. Di situ adalah tempat di mana kita harus berada pada saat emergency atau abandoned ship ya. Itu akan ada nomor dan juga tanda, itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri gari kapal, atau starboard side atau port side gitu. Nah, kalau sudah ada kejadian itu, yang satu harus dilakukan adalah keep calm atau kalem saja, tidak panik ya, tidak panik. Kita ke kamar ngambil life jacket. Kalau tidak sempat kita ke kamar, kita ambil life jacket di spare life jacket itu ada di bench, yaitu tempat duduk panjang itu di open deck. Biasanya ada tempat duduk panjang, di bawahnya itu ada life jacket banyak. Jadi kalau kita tidak sempat ke kamar, kita langsung ambil dari situ ya. Oke, setelah itu kita ngumpul, nanti baru nunggu instruksi selanjutnya seperti itu. Nah, seperti itu kalau memang nanti kejadian kapal tenggelam. Nah, kalau kejadian itu
sewaktu-waktu ya itu tadi, kalau kita nggak sempet ngambil life jacket di kamar kita atau di cabin kita, kita ambil di spare-nya, biasanya di tempat duduk yang panjang atau bench itu di bawahnya ada spare life jacket, dan itu biasanya ada di open deck atau deket-deket dengan boat atau life raft atau boat. Itu adalah tempat yang mana nanti itu tempat kita kalau memang kapalnya tenggelam, kita akan naik kapal itu. Kalau bahasa Indonesianya di skoci atau kapal kecil kayak gitu, atau life raft gitu ya. Nah itu, dan perlu diketahui bahwa life jacket yang ada di life jacket itu, kalau ada seumpama ini ya, di kapal itu adalah muatnya kapal itu 5.000 orang termasuk krunya, life jacket yang tersedia adalah harus lebih dari 5.000 ya. Harus lebih dari 5.000 karena termasuk spare-nya. Nah, itu harus. Kalau tidak ada itu, kalau ada inspection ya, biasanya kalau ada inspection dan tidak ada itu, kapal tidak boleh sailing ya. Jadi kapal tidak boleh berjalan. Harus ada itu salah satunya. Terus di kapal pesiar, setiap kapal itu mau sailing atau mau jalan pertama kali dari ngambil tamu dan nurunin tamu, biasanya harus ada boat drill atau latihan ya, latihan kalau terjadi emergency seperti itu. Nah, itu latihan itu kru juga harus join, dan kru yang sudah didesain di assign side jobnya sebagai sebagai orang-orang yang ditunjuk untuk bertugas pada saat emergency itu harus join, dan juga tamu-tamu ya, tamu-tamu nanti ada ngumpul di tempat dikelompokkan gitu. Kalau terjadi emergency, dia sudah tahu mau kemana, itu harus ada boat drill sebelum jalan pertama kali ya. Jadi itu. Terus untuk latihan itu regularly, setiap kapal itu mesti akan melakukan drill atau latihan, atau kalau ini biasanya latihan itu regularly atau ada schedule-nya, tiap 2 minggu sekali gitu ada fire drill gitu. Kalau terjadi kebakaran kayak gimana, apa yang harus dilakukan kayak gitu, harus regularly, dan itu selalu dilatih di kapal pesiar. So itu jawabannya ya. Jadi kalau terjadi kapal tenggelam kayak gimana, yaitu satu itu adalah keep calm, jangan panik. Terus kita kalau tidak sempat ngambil life jacket di cabin atau kamar, kita ambil spare life jacket yang ada ya. Ambil life jacket, kita menuju ke tempat yang sudah diassign buat kita untuk datang pada saat emergency. Setelah itu kita nunggu instruksi selanjutnya gitu ya. Itulah jawaban dari pertanyaan bagaimana kalau terjadi kapal tenggelam pada saat kita di tengah laut gitu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, terus share video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe untuk support channel saya. Terima kasih sekali lagi. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.